Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala Desa Kedung Jati Warureja, Kabupaten Tegal diduga menyelewengkan anggaran dana desa tahun 2024. Remaja 16 tahun di Magelang dipaksa sepasang suami istri untuk layani 3 hingga 5 pria hidung belang dalam sehari. Wali murid Madrasah Diniyah di Demak yang denda Kiai Zuhdi belasan juta minta maaf. Seorang gadis 16 tahun jadi korban perdagangan sepasang suami istri di Magelang. Kedua pelaku tega menjual korban ke pria hidung belang hingga 5 kali sehari. Pasangan suami istri, FA warga Kabupaten Magelang dan NS warga Kota Magelang hanya dapat tertunduk usai digelandang ke Polresta Magelang. Keduanya terbukti memaksa remaja perempuan 16 tahun untuk melayani lelaki hidung belang. Tak hanya sekali, tetapi 3 hingga 5 kali per hari. Keduanya menawarkan korban ke lelaki hidung belang melalui aplikasi micet dalam kurung waktu April hingga Mei kemarin. Aksi kedua pasutri ini terkuak setelah korban berhasil kembali ke rumah dan mengadu kepada orang tuanya. Pelaku ini bersepakat untuk open BO dengan aplikasi micet. Ya, praktik dua tersangka ini yang mencari tamu adalah tersangka yang laki-laki yaitu suaminya. Jadi menggunakan HP milik istrinya, yang mencari pelanggan adalah suaminya. Kemudian tersangka memasang tarif seharga Rp400.000 dan per hari melayani rata-rata 2-5 tamu. Ya. Kemudian korban mendapatkan imbalan atau upah sebanyak Rp20.000 sampai Rp50.000 itu untuk uang jajan. Awalnya korban ditawarkan pekerjaan untuk berjualan sayur, namun ternyata tawaran itu hanyalah kedok untuk menarik korban sebagai pemandu karaoke. Korban sempat menolak tapi akhirnya terjebak setelah pelaku menawarkan korban ke pria hidung belang. Polisi menyita sepeda motor serta pakaian korban. Atas perbuatan keduanya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Kota Magelang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Keluarga dari murid Madrasah Diniyah yang menuntut guru Zuhdi uang belasan juta rupiah mendatangi rumahnya di Desa Jatirejo, Demak. Kedatangan mereka untuk meminta maaf serta mengembalikan uang denda tersebut. Salah atau perkataan salah. Siti Mu'alim bersama keluarganya mendatangi kediaman Kiai Zuhdi di Desa Jatirejo, Demak. Siti Mu'alimah merupakan orang tua dari DF, siswa madrasah yang ditampar oleh Kiai Zuhdi karena melempar sandal dan mengenai pecinya. Kedatangan orang tua DF untuk meminta maaf secara langsung usai meminta uang denda kepada Kiai Zuhdi uang belasan juta rupiah. Menurut perwakilan keluarga, Siti Mu'alimah sempat stres dan drop karena dibully dan menjadi sorotan di media sosial. Selain meminta maaf, Siti Mu'alimah juga ingin mengembalikan uang denda 12,5 juta kepada Kiai Zuhdi. Namun Kiai Zuhdi menolak uang itu. Tapi niatnya kesini ikhlas, minta maaf keluarga Pak Yudi dan beserta mau mengembalikan uangnya yang dikasih 12,5. Dulu piralnya kan 25. Nah, ternyata memang yang diterima kita 12,5 nggak 25. Mau dikembalikan tadi. Tapi di pihak Yudi, Legowo tidak mau menerima. Penasehat hukum Kiai Zuhdi menyampaikan jika kasus ini telah selesai dengan damai. Pihak Kiai Zuhdi telah memaafkan keluarga muridnya dengan ikhlas. Tadi alhamdulillah lancar, saling memaafkan kedua belah pihak dan tidak ada efek ke belakang, tidak ada dendam, dan biasanya dari pihak Bu Mu'alimah sangat menyesali terkait dengan kejadian seperti ini. Dan saya harapkan kepada semua masyarakat dan semua di media sosial menyeterilkan perkara ini karena perkara ini sudah selesai.
Kiai Zuhdi juga meminta kepada sang murid untuk kembali belajar di sekolah madrasah diniyah seperti biasa. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Sebelumnya, seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah, dituntut wali murid untuk bayar denda sebesar 25 juta rupiah karena diduga menampar muridnya. Sang guru bahkan menjual motornya untuk memenuhi denda itu. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan. Seorang guru madrasah diniyah atau Madin Rudotul Muta'alimin di Demak, Jawa Tengah bernama Zuhdi menandatangani surat bermaterai berisi kesepakatan berdamai agar tidak dilaporkan ke polisi oleh wali murid. Sang guru didenda 25 juta rupiah karena diduga menampar muridnya. Peristiwa terjadi di bulan April 2025 saat Zuhdi mengajar, tiba-tiba sebuah sandal yang dilempar dari luar kelas mengenai pecinya. Karena emosi, ia lalu menampar murid yang ditunjuk teman-temannya sebagai pelaku. Untuk memenuhi denda itu, Zuhdi terpaksa menjual sepeda motor dan meminta bantuan teman-temannya hingga terkumpul sebesar 12,5 juta rupiah. Hasilnya naik sekali 25 juta. Akhirnya keluarnya dinyang kakak keluar betul wani. Keluar dinyang keluar kan ngenyang kakak keluar. 5 juta sudah atur motor kan ngoten akhirnya yang terus wong rencana kepada tambah akhirnya ngantos kali 12,5 juta. Terkait insiden itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Sabtu siang saat menyambangi Zuhdi di rumahnya di Desa Jatirejo, Demak, Jawa Tengah, mendorong penyelesaian secara kekeluargaan dan edukatif karena peristiwa dapat berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Saya himbauannya bukan hanya kepada guru saja ya, tapi kepada orang tua, kan kasihan anak. Kasus seperti ini itu yang terdampak itu sebenarnya anak. Nah, ini peran kita di pemerintahan untuk melindungi anak, karena nanti kan isunya kan jadi TikTok nih, jadi menyebar. Anaknya juga nanti kalau mau sekolah juga bingung. Nah, kasihan anak kita juga, kita harus melindungi sebagai orang tua, juga harus bijak. Pengenaan denda kepada sang guru menuai simpati warganet lantaran guru Madin rata-rata mendapatkan honor sebesar Rp100.000 per bulan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. 4 orang di Demak ditangkap lantaran terlibat kasus narkoba. Tak hanya sebagai pengguna, keempatnya juga terindikasi sebagai pengedar di Kota Wali. Dalam sebulan terakhir ada 4 orang yang ditangkap Polres Demak. Keempatnya terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 10,97 gram sabu-sabu. Keempatnya ditangkap di Kecamatan Meragen. Saat ini polisi mengembangkan jaringan para pelaku. Beragam, tapi yang 2 kasus ini kebanyakan di Meranggen ya. Di daerah Meranggen karena mungkin perbatasan juga dengan Semarang, Ungaran, kemudian Gerobokan, kemudian dekat juga Solo Raya, sehingga teman-teman ini di lapangan intinya menyeluruh. Cuman kebetulan yang diamankan ini kita amankan di wilayah di Meranggen. Keempat tersangka yakni Fauzi 27 tahun, Budi Ari 41 tahun, Andika 28 tahun, dan Rudi Hermawan 24 tahun. Tak hanya sekedar mengedarkan, pelaku juga memakai narkoba. Sejak kapan kamu memakai seperti ini? Udah 1 tahun dulu ya. 1 tahun? Ya. 1 tahun. Terus sekarang mau pakai lagi? Apa Pak? Hah? Enggak Pak, saya cuma itu disuruh doang Pak. Oh, disuruh ngambil? Iya Pak. Yang nyuruh ngambil siapa? Alannya Pak. Alan? Sekarang Alan di mana? Saya nggak tahu Pak beradaannya Pak. Alan tuh kenalanmu lama atau hanya sekedar baru kenal atau gimana kok kamu disuruh ngambil? Hah? Temen nongkrong di SMA dulu Pak. Menongkrong? Iya Pak. Alasan mas berapa tuh Pak? Berapa tuh Pak? Belum tahu Pak. Belum dapat tuh Pak? Belum dapat upah. Mungkin dijanjikan sama Dubai berapa gitu berapa? Janjikan 200 Pak. 200. Keempat orang ini ditangkap dari hasil 7 laporan yang masuk. Persis kemarin tanggal 12 dan kami dari Sarnaroba Polres Demak berhasil ungkap 7 giat atau 7 laporan polisi. Namun yang menonjol, banyak ini ada 3 laporan polisi ini. Jadi kita berhasil ungkap sebanyak 7 laporan polisi, 7 ungkap kasus. Modus mereka untuk mengedarkan gimana nih? Ya kebanyakan untuk pengedarannya ini dipakai sendiri Pak, jadi dikonsumsi
sendiri, kemudian nanti ngajak teman seperti itu, modusnya seperti itu. Kini keempat tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.